Boleh perkenalan diri, nama kakak siapa? Nama kakak Riri. Riri. Di Jakarta. Usia? Usia sekarang 25. Latar belakang pendidikan? S1 S1. Apa? di kafe. Bidang pekerjaan? Sekarang compositing artis. Pengalaman kerja sebelumnya? Masih sama, LRC juga. Akun media sosial? Aduh, gak ada lagi. Gak ada? Nggak ada. Satu pun? Waduh. Enggak. Kata motivasi? Kata motivasi. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Apa nih? Jangan pernah berhenti belajar sih. Kelas. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana Anda pertama kali mengenal dunia animasi 3D? Gila. Waduh. Kapan tuh? 2017. Aduh. 2017. Itu pertama kali Itu kenal. pertama kali kenal. Kalau ini sih sering nonton animasi kan. Terus yang kakak suka itu film animasi pertama ya. Sebenarnya di Transformers sih. Soalnya kan dia pembuatannya CG ya. Terus udah pas masa kuliah udah kesini, taunya ke animasi 3D kan. Gitu sih, nggak terlalu menarik ya. Menarik. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang artis 3D? Widih. Jadi apa tuh? Apa ya? Sebenarnya cuma dari hobi sih. Oh, hobi doang ya? Karena kan awalnya dari modeler kan. Dari modeler terus sekarang jadinya ke lighting. Kalian tahu nggak kayak proses lighting? Iya, tahu. Tahu kan? Ya tahu. Nah sekarang jadi seperti ini. Nggak ekspektasi sih. Oke, Yang lanjut. 3. Studio atau proyek apa yang pertama kali Anda kerjakan? Widih. Widis. Vampirina sih. Oh, Vampirina. Tahu. Vampirina. Tahu kan? Tahu. Oke, yang selanjutnya, apa nama divisi Anda di studio ini? Apa fokus pekerjaannya? Compositing artist. Iya. Dia itu jadi tugas compositing artist itu setelah tahap dari post production. Nah, nanti di akhir baru kakak yang ngekompos. Dari penggabungan dari efek terus dari lighting juga kan, udah di render, nanti baru digabung. Oh. Itu sih compositing. Oh, keren. Oke, apa tugas utama yang Anda kerjakan? Ngegabungin semua elemen shot sih. Nggak mungkin doang. Ngegabungin doang. Terus di render. Apa software utama yang digunakan? Fusion sekarang. Fusion. Fusion. Perangkat kerja yang digunakan? Perangkat kerja. Ya, Kayak alat-alatnya gitu kan. alat-alat kerja yang digunakan. Cuman PC doang sih. Itu pun tapi dari speknya harus tinggi ya. Oh. Biar kuat. Biar kuat tuh, iya dong. Masa Ngelek-ngelek. Terngilek-ngilek. Oke. Selanjutnya, berapa lama jam kerja setiap minggu? Set berapa tuh? ini? Berapa lama tuh? Dari jam 9 sampai jam 6. Berapa? 9 jam ya? 9 jam. 9 jam. Lama juga ya? Lumayan. 6 pagi apa 6 sore? 9 pagi. 9 pagi. Iya, sampai jam 6 malam. Waduh, ulangi malam-malam nih. Iya dong. Oke. Siapa mentor atau figur yang berperan besar dalam perjalanan karir Anda? Wih, gila, keren. otodidak lagi gak ada sih. Nggak ada. Nggak ada public Ih, figure. keren dong. Sendiri nih. Ih, jago Solo. juga ya. Nggak juga. Solo. Enggak juga. Oke. Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Inspirasi buat karya ya? Iya. Yang pasti nonton film sih. Jadi Nonton terinspirasi film. dari film. Film. Itu doang. Anime. Ya, itu doang. Iya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana Anda mengatasi kebuntuan dalam hidup? Kalau burnout ya, biasa sih break sih, ambil break. Apalagi kalau udah kerja ya, karena inspirasi tuh nggak bisa kayak langsung Datang tiba-tiba. datang tiba-tiba kan. Jadi harus nunggu mood dulu. Iya. Jadi
on time aja sih. Kalau misalkan burnout pasti keluar dulu bentar, Ngopi dulu. ngopi dulu Iya, pasti, nyantai dulu nyantai ya. dulu, kerja Oke. lagi. Apa Anda lebih suka bekerja secara individu atau dalam tim? Dua-duanya penting. Mengapa? Penting. Individu yang pertama kan, kalau di individu terutama skill kan sama manajemen waktu. Kalau di tim, apapun yang ada di isu di sini kita nggak tahu bisa ditanyain kan. Oh, iya juga ya. Iya ya. Oke. Apa yang membedakan gaya atau ciri khas animasi 3D Anda dibanding artis lain? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan yang bagus. Ulangi apa? Apa yang membedakan gaya atau ciri khas 3D Anda dibanding artis yang lain gitu? Apa ya? Yang membedakan? Yang membedakan semua overall pasti generalis sih di sini. Oh, Cuman kalau apa ya? Nggak Gak tahu ada. juga, Gak tahu. ya udah nggak apa-apa. Skip aja, skip. Ya. Berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk mempelajari bidang ini sampai profesional? Buset, 4. 4 tahun. Iya. 4 Karena tahun. kalau dari kan kakak animasi juga kan SMA. Iya. Cuman waktu belajar itu full pasti di pas first time kerja sih. Lama di situ. Oke. Berapa lama waktu pengerjaan satu proyek? Satu proyek ya. Iya, satu proyek. Karena tergantung deadline sih sebenarnya. Kalau satu season gini atau per episode dulu nih? Pertanyaan. Per episode teh. Per episode one week paling 1 minggu. Seminggu. 1 minggu. Cepat ya. Cepet banget tuh. Terus selanjutnya, bagaimana alur kerja dalam tim? Oh, pipeline-nya ya. Iya. Yang pasti desain dulu sama koordinator sih. Kalau alur kerja ya. Yang kedua pasti briefing. Iya, briefing dulu ya. Ah, biar tahu briefing, kerjaan iya. apa aja. Yang ketiga, udah beres. Tinggal kerjain. Tinggal kerjain. Iya. Selanjutnya, keterampilan apa yang paling dibutuhkan dalam divisi ini? Oh, technical sih, lebih ke yang pertama tuh kayak problem solving. Itu yang paling utama, problem solving. Contohnya di sini kan ada nih. Di sini tuh ada gabung kan. Iya. Nah, di sini tuh gabung tuh. Si ini bentar ya. Contohnya. Nah, ini tuh gabung nih. Ini gabung. Kan kalau disatuin dia bakalan nyatu kan, dan kontrasnya sama kan. Nah, jadi Kakaroto dia satu doang, dan itu kan perlu waktu tuh. Nah, jadi harus kayak gitu. Jadi problem solving sih, gimana pun caranya outputnya tuh clear semua, nggak ada yang cacat gitu. Itu kalau di kompos ya. Misalkan kayak di sini ada tembus-tembus gitu. Kalau balik ke anim atau ke departemen lain kan lama kan. Jadi mau gak mau ada namanya tuh rotopaint. Jadi satu tuh di painting. Satu-satu. Iya, itu kalau misalkan deadline-nya enggak ini ya, enggak apa, deadline-nya mepet banget gitu. Kalau enggak ya lempar aja gitu. Nge-push. Iya, nge-push. Benar. Oke, lanjutnya, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ini? Tantangan terbesar ya. Sebenarnya problem dari masalah departemen lain sih sebenarnya. Itu problem terbesar di kompos ya. Tapi emang itu tugas kita itu. Itu tugasnya. Karena kalau nggak ada compositing ya, yang lain kan nggak bisa clean up. Tugasnya kompositor di situ. Problem solving. Selanjutnya, apa output atau produk akhir dari pekerjaan Anda? PNG. ING. PNG. Ya PNG. Terus nanti jadiin MOV. Oke, bagaimana cara Anda meningkatkan kemampuan di bidang ini? Oh, ini menarik nih. Ada. Yang pertama pasti tutorial sih. Kalian suka tutorial itu bukan gitu kan ya? Iya. Iya. Explore sih, tapi kalau di compositing gini itu jarang di YouTube. Oh, iya juga sih, iya sih ya. Ya kan, jarang di YouTube. Terus yang kakak pelajari sih pasti ngambil course sih, course online. Oke. Mana ya? Proyek apa yang menurut Anda paling menantang secara teknis dan bagaimana Anda mengatasinya? Gimana? Hah? Ulang? Proyek apa yang paling paling menantang Paling menantang. dan bagaimana
cara mengatasinya? Oh, I see. Ini tahun 2022 kemarin pas ngerjain proyek Cocomelon. Tahu iya. Cocomelon? Iya tahu. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya itu proyeknya simple, cuman yang jadi masalah itu di lightingnya. Oh, lighting. Karena kan kakak juga sebelumnya kan lighting juga kan. Oh iya. Nah itu tantangan terbesarnya tuh gimana pun caranya si lighting ini tuh jangan sampai salah. Misalkan kayak backlight gitu, kita kan backlight gitu. Nah itu tuh gak boleh kan. Tapi kadang-kadang ngebuild slot itu kalau di industri kan kita harus nggak manual ya. Iya. Jadi ada scriptingnya kan. Jadi itu sih yang paling susah. Gimana pun caranya bisa ngehook upin si lightingnya itu. Nah, itu banyak masalah sih sebenarnya. Banyak banget. Pusing. Pusing. Banyak banget. Oke, lanjutnya. Apa ambisi atau tujuan besar Anda di bidang animasi 3D? Oh. Ambisi. Ya, Iya. yang pasti kakak pengen ini sih, goalnya tuh one day Indonesia bisa punya animasi sendiri nggak sih, yang go internasional. Yang nggak bisa tenar di Nah. ya, semua negara ya. Kayak Upin Ipin gitu ya. sih? Aduh, lu kurang lebih kayak gitu. Iya. Aduh. Kurang lebih kayak Oke, gitu. lanjutnya. Apa yang Anda harapkan dari industri animasi 3D dalam beberapa tahun ke depan? Harapan apa industri? Aduh, ini susah banget sih. Soalnya kita kan nggak ada dukungan kan, Juga ya nggak sih. Dan ya harapannya sih bisa maju iya gitu. bisa maju dong, kayak didanain. Karena kan Sponsor. iya sponsor sih. Iya. Sebenarnya dari pemerintahnya dulu sih. Karena kan kita belum ada dukungan full nih. Kalau Upin Ipin kan di Malaysia kayak gitu kan, mereka udah Didukung ada full. dukungan. iya. Ya gitu sih harapannya, ya udah sih perbaiki aja dulu. Ya udah bismillah aja. Oke. Lanjut. Apa Anda memiliki rencana untuk mengajar atau membimbing generasi baru? Udah. Udah guru. Sepuh. Sepul. Sebenarnya kalau kakak bukan tipikal orang pengajar ya. Jadi nggak terlalu Tertarik. bukan terlalu tertarik, cuman cara penjelasannya itu agak susah sih. Menjelasinnya Iya, susah. jelasin susah. Takutnya nggak ngerti Ntar kan. nganggung-nganggung. Nah, gitu. Iya. Benar. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa proyek impian yang ingin Anda kerjakan di masa depan? Proyek impian. Proyek impian ya. Kan join Disney gitu. Join Disney? Pasti. Join Mapa. Pasti. Yang pengen itu ke Jepang sih. Wih. Oh iya. Jepang Apa sih, dong? Kojima. Wibuable. Ini, di Kojima. Bikin anime. Boleh. Ya, asik. Oke. Gitu sih. Selanjutnya, apa pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang ingin mengejar karir di bidang animasi? Nasihat. Oke. Kata-katanya dong. Kata-katanya lagi ya. Iya. Sebenarnya yang pertama jangan nyerah ya. Yang gini nih, jangan ninggiin ekspektasi dulu. Oh. Jadi boleh sih berekspektasi setinggi langit ya, cuman mending turunin aja dulu. Jadi lebih baik belajar dulu sih. Belajar udah itu. Biar sesuai ekspektasi gitu. Iya, karena kalau udah tinggi nih, kayak contoh lah, kemarin kan kakak juga kayak di animasi ini pasti pernah burnout, pasti, dan pengen keluar dong. Dan itu masih baru-baru nih. Dan yang jadi struggle-nya itu, akan udah belajar nih, udah belajar lama gitu, terus pas kerja, tahu timingnya industri animasi tidak sesuai ekspektasi gitu. Iya. Dari kerjaan beda. Agak kecewa? Nah, Kecewa gitu. berat. Takutnya kalian kecewa gitu. Jadi mending turunin ekspektasi gitu. Kalau pengen belajar ya udah belajar aja dulu. Karena di kerjaan pun nggak ada yang pro. Semua itu belajar. Semua sama rata ya. Iya. Oke, selanjutnya, apa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula di bidang ini dan bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan umum. Gampang ngeluh sih. Oh, iya. Gampang Udah ngeluh. capek nih. Nah, Aduh. sebenarnya yang paling sering ya ngeluh sih. Iya sih. Ngeluh. Udah. Kapan pulang? Nah, kayak gitu sebenarnya cara ngatasinya itu
perbanyak komunikasi sih. Kadang-kadang kan kalau kalian lagi ada kesulitan gitu, nggak enak gitu, pengen nanya kan, "Aduh, ini gimana nih, ini gimana nih?" Pikiran sendiri. Iya kan? Ya udah nantinya tuh nggak dikerjain atau enggak udah nyoba yang terbaik itu tapi Tapi salah. nggak sesuai ekspektasi. Iya. Nah, mending kayak tanya-tanya atasan kalian atau siapa gitu. Kalian udah magang belum? Belum. Belum ya? Nanti kelas Belum ya? 2. Nanti kelas 2 kan baru kelas 1 Iya. ya? Iya. Oke. Oke, udah itu aja. Ya udah itu aja. Selanjutnya, apa saran Anda untuk siswa yang ingin bekerja di studio animasi? Saran ya? Saran lagi. Oke. Saran siswa Untuk bekerja di studio animasi. di studio animasi. Sarannya jangan banyak ngeluh. Benar juga sih. Sarannya ya, tentuin bidang sih. Sesuai Tentuin- keahlian. Ya, sesuai keahlian. Karena kalau generalis bagus, cuman kalau buat di industri itu nggak bagus. Skillnya kurang gitu loh. Kalau jadi spesialis itu nantinya tumpuannya lebih banyak. Kayak gitu. Gitu aja. Udah. Oke. Udah ya. Makasih ya Kak. Makasih Kak, maaf dan Maaf waktunya. mengganggu. Siap. Semangat kerjanya Kak. Semangat Kak. Kasih. Jadi nggak terlalu bukan terlalu tertarik, cuman cara penjelasannya tuh agak susah sih. Jelasinnya Iya, susah. jelasinnya susah. Takutnya agak ngerti. Kita kan. ngangong-ngangong Nah, lagi. gitu. Iya. Benar. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa proyek impian yang ingin Anda kerjakan di masa depan? Proyek impian. Kan join Disney gitu. Join Disney? Join Mapa. Yang pengen tuh ke Jepang. Oh iya. Eh, Apa dong? Wibuable. Di Kojima. Bikin anime. Boleh. Oke. Selanjutnya, apa pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang ingin mengejar karir di bidang animasi? Nasihat. Oke. Kata-katanya dong. Kata-katanya lagi ya. Iya. Sebenarnya yang pertama jangan nyerah ya. Yang gini nih, jangan ninggiin ekspektasi dulu. Jadi boleh sih berekspektasi setinggi langit ya, cuman mending turunin aja dulu. Jadi lebih baik belajar dulu sih. Belajar udah itu. Biar sesuai ekspektasi gitu. Iya, karena kalau udah tinggi kayak contoh lah, kemarin kan kakak juga kayak di animasi ini pasti pernah burn out, pasti, dan pengen keluar dong. Dan itu masih baru-baru nih, dan yang jadi struggle-nya itu akan udah belajar nih, udah belajar lama gitu, terus pas kerja tahu-tahu industri animasi tidak sesuai ekspektasi, dari kerjaan Agak beda. kecewa? Nah itu takutnya kalian kecewa gitu, jadi mending turunin ekspektasi gitu. Kalau pengen belajar ya udah belajar aja dulu, karena di kerjaan pun gak ada yang pro, semua itu belajar. Sama-sama rasa ya. Iya. Oke, selanjutnya, apa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula di bidang ini dan bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan umum. Gampang ngeluh sih. Oh iya. Gampang ngeluh. Capek nih. Nah, sebenarnya yang paling sering ya ngeluh sih. Ngeluh. Kapan pulang? Nah, kayak gitu sebenarnya cara ngatasinya itu perbanyak komunikasi sih. Kadang-kadang kan kalau kalian lagi ada kesulitan gitu nggak enak gitu, pengen nanya kan, gimana nih, gimana nih? Pikiran sendiri. Iya kan. Ya udah nantinya tuh nggak dikerjain atau enggak udah nyoba yang terbaik itu tapi Tapi salah. nggak sesuai ekspektasi. Iya. Nah, mending kayak tanya-tanya atasan kalian atau siapa gitu. Kalian udah magang belum? Belum ya? Nanti kelas Belum ya? 2. Nanti kelas 2 kan baru kelas 1 ya? Iya. Oke. Oke, udah itu aja. Ya udah itu aja. Selanjutnya, apa saran Anda untuk siswa yang ingin bekerja di studio animasi? Saran ya? Saran lagi. Oke. Saran siswa Untuk bekerja di studio animasi. di studio animasi. Sarannya jangan banyak ngeluh. Benar juga sih. Sarannya ya, tentuin bidang sih. Sesuai keahlian. Ya, sesuai keahlian. Karena kalau generalis
bagus, cuman kalau buat di industri itu nggak bagus. Skillnya kurang gitu loh, karena kalau jadi spesialis itu nantinya tumpuannya lebih banyak yang itu. Gitu aja. Udah ya. Makasih ya Kak. Kasih Kak. Maaf